Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas filsafat umum dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, bahagia, dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang salah satu cabang filsafat, yaitu metafisika. Pada pertemuan kedua dan pertama, kalian sudah bisa melihat materinya di e-learning di masing-masing kelas. Silahkan kalian download, kalian pelajari materi untuk pertama, hari pertama, dan materi untuk pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama, kita sudah melihat tentang RPS atau rencana penyampaian semester. Dalam satu semester ini kita akan belajar apa saja, bisa kalian lihat di situ. Dan untuk pertemuan kedua kita membahas tentang pengertian filsafat itu seperti apa, kemudian tokohnya juga ada banyak, dan apa manfaat dari belajar filsafat itu sendiri. Nah, secara garis besar, metafisika ini merupakan salah satu cabang dari filsafat. Filsafat terbagi atas 3 cabang besar. Yang pertama metafisika yang akan kita bahas, kemudian ada epistemologi dan ada aksiologi. Nah, ini untuk peta filsafat. 3 cabang besar ini masih bisa dikelompokkan lagi. Metafisika itu ada seperti ontologi, filsafat agama, filsafat ketuhanan, dan lain sebagainya. Kemudian epistemologi itu ada filsafat ilmu, ada logika, ada metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, dan lain sebagainya. Kemudian aksiologi ini pecah-pecah juga, ada filsafat nilai, ada etika, ada estetika, dan lain sebagainya. Nah, kita belajar di psikologi ini juga merupakan pecahan dari filsafat itu sendiri. Jadi dikatakan bahwa filsafat ini merupakan induk dari segala ilmu, atau filsafat ini ilmu yang melahirkan ilmu. Nah, dari filsafat ini yang lahir berbagai banyak ilmu tersebut itu terwadahi atas 3 bagian, salah satunya yaitu metafisika yang akan kita bahas. Apa sih itu metafisika? Mungkin bagi kalian yang pernah mendengar, metafisika itu merupakan sesuatu yang membahas hal-hal yang gaib, misal seperti itu. Karena stigma kebanyakan orang atau berpemikiran bahwa filsafat ini atau metafisika ini itu membahas sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak nampak begitu. Nah, tetapi coba kita lihat ya, tetapi pada kenyataannya tidak melulu seperti itu, karena filsafat ini sifatnya general ya. Nah, kembali lagi pada salah satu cabang filsafat tersebut, yaitu metafisika. Metafisika ini merupakan kajian yang membahas tentang yang ada, atau kalau filsuf Sontag itu mengatakan metafisika merupakan filsafat pokok yang menelaah prinsip pertama. Jadi prinsip pertama menurut Sontag ini yang disebut sebagai yang ada itu sendiri. Di PPT kalian bisa membaca bahwa metafisika ini dari bahasa Yunani itu dari kata tameta tapisika, yang artinya sesudah atau di belakang realitas fisik. Jadi membahas sesuatu yang beyond, yang melampaui sesuatu yang fisik, yang nyata gitu.
Yang dibahas adalah sesuatu yang berada di luar kenyataan. Nah, kemudian kalau begitu apa yang dibahas itu apa? Yang dikaji itu apa? Yang ada itu apa? Nah, yang ada ini itu merupakan inti atau hakikat kenyataan yang itu dimanapun gitu. Entah itu di dalam diri manusia, entah itu di dalam kosmos gitu. Nah, ada itu sendiri itu dapat dimengerti ketika kita melihat sesuatu atau sesuatu yang bisa kita indera, katakan seperti itu ya disebut sebagai ada. Nah, kemudian apakah yang tidak bisa kita indera itu kemudian tidak ada? Apakah kemudian ada ini lawan dari tidak ada? Jadi pemaknaan ada itu bisa dimaknai ada dalam kenyataan, yaitu ada yang bisa kita indera tersebut, kemudian ada dalam pikiran. Ada dalam pikiran ini misalkan tentang perkuliahan, ketika dosen belum datang, itu dosen itu tidak ada di kelas, tetapi pikiran kalian itu bisa memikirkan bahwa dosennya itu ada. Entah dia berada di rektorat, berada di fakultas, berada di kampus 1, berada di kampus 2, kampus 3, itu dimanapun keberadaannya, tetapi dia itu bereksistensi, dia itu ada. Nah, itu ada dalam pikiran kalian itu juga bisa disebut sebagai ada. Selain ada dalam kenyataan dan ada dalam pikiran, ada juga dapat dimaknai bahwa ada itu juga ada dalam keyakinan. Biasa yang kita dengar atau yang sering dipertanyakan orang bahwa apakah Tuhan itu ada? Tuhan itu ada jika keyakinan kalian itu juga mengadakan itu. Karena tanpa suatu keyakinan pasti tidak akan mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Nah, sehingga ada ini dapat dimaknai ada dalam pikiran, ada dalam kenyataan, dan ada dalam keyakinan. Itu objek dari metafisika. Selanjutnya tahap bermetafisika. Tahap bermetafisika yang paling awal kita harus menyadari akan keberadaan diri kita. Jadi orientasi dunia, kita harus memahami dunia, kita harus memahami keberadaan kita, keberadaan diri kita. Orientasi keilmuan itu kemudian diselidiki, apa yang keberadaan kita sadari itu kemudian diselidiki. Kemudian dari penyelidikan itu nanti akan ada sesuatu yang ditangkap di luar dari apa yang bisa kita lihat. Nah, sebagai contohnya dalam tahap bermetafisika ini ada model dari Jaspersian ya, dari Jaspersian. Misalkan pada diri manusia. Untuk bermetafisika pada diri manusia ini tidak mempertanyakan siapakah saya, tetapi bermetafisika dalam manusia ini harus menyadari, pertama harus menyadari diri kita itu berada di mana, kemudian menyadari subjek lain bahwa kita itu hidup di dalam sekeliling lingkungan yang ada manusia dan ada makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan selain manusia. Kemudian ada dengan sendirinya, atau kalau kalian pernah mendengar istilah das Ding an sich ya, ada an sich. Kalian bisa lihat di PPT, ada pola dengan ada sebagai objek, ada sebagai subjek, dan ada sebagai an sich begitu. Nah, ini merupakan tahap bermetafisika. Dengan ada menjadi objek itu adalah ada kita menyadari keberadaan kita, ada menjadi subjek itu menyadari sekeliling kita, dan ada sebagai ansih itu bahwa segala sesuatu itu ada dengan sendirinya. Jadi tanpa kita
menciptakan itu sesuatu di sekeliling kita itu sudah ada gitu, tanpa kita harus membuat gitu, tanpa kita sendiri harus membuat gitu. Misalkan di sekeliling, misalkan katakanlah batu ya, katakanlah batu itu memiliki sifat yang keras tanpa kita harus membuat batu itu menjadi keras gitu. Seperti itu. Jadi ada keberadaan batu ini sudah ada dengan sendirinya. Nah, yang terakhir yaitu aliran dalam metafisika. Ini bisa kalian simak pada jurnal yang saya berikan di e-learning ya. Ini hanya saya berikan 2, segi kualitas dan segi kuantitas. Untuk segi kualitas ini ada materialisme, di mana materialisme ini yang dianggap ada itu yang kelihatan gitu. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan itu ya berarti nggak ada. Itu kalau konsep materialisme. Filosof yang menganut materialisme ini ada Demokritos dan ada Thomas Hobbes. Mereka meyakini bahwa ya yang ada itu ya hanya yang dapat diindra saja. Jadi hal-hal yang bersifat kerohanian seperti itu, seperti menggunakan rasa, kemudian dari jiwa, dari pikiran seperti itu, menurut mereka itu tidak ada, hanya sebuah ekspresi, hanya sesuatu yang lalu begitu saja. Karena yang dianggap ada ya sifatnya yang bisa diindra atau yang sifatnya materi seperti itu. Kemudian segi kualitas selain materialisme ada spiritualisme. Kalau spiritualisme ini kebalikannya dari materialisme, di mana paham spiritualisme ini menganut sesuatu yang ada itu yang sifatnya abstrak. Jadi seperti manusia itu ada ya karena nyawa begitu. Kemudian bumi atau semesta ini ada karena nyawa, sehingga bumi dapat ada ruhnya, sehingga bumi dapat berputar. Angin itu bisa bergerak karena ada rohnya, seperti itu. Nah, kemudian yang menganut paham spiritualisme ini ada Plotinus dan juga ada Hegel. Untuk segi kuantitas ini ada 3, yaitu monisme. Monisme ini menganut ada itu hanya berasal dari satu dasar hakikat saja. Misalkan dalam filosof zaman Prasokrates itu ada Thales. Dia berpendapat bahwa substansi yang ada dari dunia ini itu ya hanya air gitu. Itu kalau menurut Thales. Dan ada filosof lain sebagainya, silakan kalian baca. Kemudian kalau dualisme ini 2 substansi yang berdiri sendiri tetapi keduanya ada. Kalau menurut Plato itu dunia ide itu merupakan dunia yang ada sesungguhnya, dan dunia yang kita alami saat ini dunia yang ada juga tetapi pengejawantahan dari dunia ide. Kita kuliah seperti ini, kita bergerak seperti ini, itu kalau menurut Plato itu sudah ada di dalam dunia ide kita, dunia ide manusia masing-masing gitu, yang kemudian terbayangkan atau terkopi di dunia ini. Itu kalau menurut Plato ya. Paham dualisme lain itu yang menganut ada Immanuel Kant dan ada Descartes. Kemudian paham yang terakhir dari segi kuantitas yaitu pluralisme. Kalau pluralisme itu menganut banyak substansi yang dia anggap itu sebagai ada ya. Jadi ada tokoh namanya Empedokles, dia menyatakan bahwa hakikat kenyataan dari ada, dunia ini ada itu karena 4 unsur yang ada, yaitu adanya udara, adanya api, dan adanya air, serta adanya tanah. Ada filosof lain juga seperti Anaxagoras itu juga menyatakan bahwa unsur-unsur yang berada di dunia ini itu tidak terhitung banyaknya, sehingga tidak dapat disebutkan. Oke, seperti itu untuk pertemuan pada ketiga kali ini.
Untuk dari pertemuan pertama, pertemuan kedua sudah ada referensi buku. Silahkan kalian memiliki atau mempunyai buku yang terkait dengan filsafat umum, saya bebaskan kalian mau menggunakan buku apapun ya, sumbernya juga apapun. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.